Kramat Tukul itu punya seekor ayam, dan di saat itu juga ayam dari Mbak Kramat Tukul ini tidak pernah mengalami kekalahan, Mas. Iya. Sama sekali tidak mengalami kekalahan. Nah, gitu. Waktu itu anak saya itu kayak ngejar sesuatu. Terus anak saya itu dalam keadaan yang ngomongnya masih belum sempurna. Cuma saya paham apa yang dibicarakan anak saya itu. Bilangnya anak saya itu lari-larian lagi ngejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Den Vlog. Kali ini saya berada di Desa Dandang Gendis, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Nah, di tempat ini teman-teman ada sebuah tempat yang terkenal dengan Mbah Kramat Tukul, di mana beliau memiliki ayam jago yang ketika tanding tidak pernah terkalahkan. Cerita ini saya dengar dari beberapa warga, dan saat ini kita bersama warga akan melihat tempat di mana ayam jago yang tak tertandingi berada di tengah-tengah kebun tebu, teman-teman. Yuk ikuti terus di penelusuran Mas Den Vlog. Wih, Kang, kira-kira lokasinya berapa meter Kang dari sini Kang? 30 meter, Mas. 30 meter ya. Wih, kita gatal-gatal ini teman-teman. Yang kita tuju ini teman-teman adalah punden Desa Dandang Gendis ya, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Namun di tempat ini banyak historis sejarah yang terpendam seperti itu. Keren ini. Sampai di punden desa, tepatnya di Dusun Sabang, Mas. Ya. Desanya Desa Dandang Gendis, Kecamatan Nguling. Ya. Kan di sini ada 3 makam begitu ya. Betul. Yang dimaksud dengan makam Mbah Kramat Tukul itu yang mana, Mas? Kalau menurut penuturan warga daerah sini, Mas, ya, yang disampaikan oleh warga ini, Mas. Ini yang sebelah sebelah kiri lah. Ya, yang sebelah timur begitu ya. Terus yang yang ini kalau kedua itu penuturan warga ini istri beserta anaknya. istri beserta anak. Kalau dulu, Mas, ya, kalau ada rokat desa ya, apa itu namanya, Selamatan desa, ini mesti, Mas, mesti ada selamatan di sini, Mas. Sudah jadi adat istiadat warga Desa Dandang Gendis. Makam ini, Mas, kalau menurut penuturan warga ya, Mas, ada sejarahnya, Mas. Dulu itu Mbah Kramat Tukul itu punya seekor ayam. Pada waktu itu ayamnya Mbah Kramat Tukul itu ayam aduan, Mas, ayam aduan. Dan di saat itu juga ayam dari Mbah Kramat Tukul ini tidak pernah mengalami kekalahan, Mas. Iya. Sama sekali tidak mengalami kekalahan. Kok bisa tidak pernah kalah gitu? Nah, itu ya, Mas, ya. Kalau menurut penuturan para sepuh desa, Mas, ya, sebab ayamnya Mbah Kramat Tukul tidak pernah kalah itu, ayamnya Mbah Kramat Tukul itu bukan ayam biasa, Mas. Gitu. Apa? Kalau penuturan warga itu Ya. jelmaan dari sebuah kayu yang oleh masyarakat lokal itu bahasanya disebut gending. Gending. Itu alat apa itu? Alat untuk memecah kayu lah, istilahnya. Membelah. Orang membelah bambu kan biasanya ada golok yang ditancapkan lalu dipukul. Alat pukulannya inilah yang disebut gending. Kayu gitu loh. Iya. Itu jadi kalau mau diadu, gending ini sendiri bisa langsung berwujud ayam. Seketika berubah menjadi berwujud ayam. tanpa sepengetahuan lawan yang punya ayam musuh itu loh, Mas. Itu. Tapi kalau Mbah sendiri tahu sebenarnya ya? Ya pastinya tahu lah, Mas. Ya. Pastinya tahu.
Cuma lawan-lawannya itu kan nggak tahu kalau ayam itu sendiri sebenarnya jelmaan dari gending itu sendiri, Mas. Nah, sampai suatu ketika dari pihak musuh tersebut karena merasa penasarannya itu sebabnya kan kenapa sih ayam kita itu kok nggak pernah menang gitu loh, melawan ayamnya Mbah Kramat Tukul itu. Betul. Nah, karena jadi penasaran tanpa sepengetahuan Mbah Kramat Tukul, akhirnya pihak musuh tersebut melakukan penyelidikan. Datanglah musuh tersebut ke rumah Mbah Kramat Tukul. Di saat Mbah Kramat Tukul nggak ada, yang ada itu kalau penuturan warga ya, yang ada itu hanya anaknya. Jadi dari pihak musuh itu tanya sama anaknya, "Duk, entah itu anaknya perempuan apalagi ya kurang paham ya. Nah, ayamnya bapak kamu itu ditaruh di mana?" Nah, sang anak tadi heran, Mas, karena rumangsanya itu tadi bapak Mbah Kramat Tukul ini sendiri gak punya ayam. Lah, bapak ini gak punya ayam, kata siapa punya ayam? Nyatanya gitu ya? Memang gak ada. Heran juga, Mas. Iya, kaget bahkan kaget. Akhirnya loh, kok bisa nggak punya ayam? Soalnya apa ya, bapakmu itu sudah sering mengadu ayam sama saya. Kok bisa bapak ini nggak punya ayam? Nggak punya. Biasanya bapak itu kalau mau ngadu ayam itu bawa ini, yaitu tadi gending itu gending tadi tuh yang dibawa, ditunjukkan gitu nggih. ditunjukkan. Lah, kok bisa gending jadi ayam gitu? Entah kisah selanjutnya itu seperti apa, saya kurang paham, Mas. Betul. Kurang paham. Cuma cerita yang beredar dari masyarakat Dangdang Gendis itu sendiri, kenyataannya itu memang seperti ini. Cerita ceritanya. turun temurun. Nah, cerita turun temurun. Berarti ini kalau mengutip dari kisahnya Panji Laras, ini Ada mirip kemiripan, Kang. mirip dengan cerita Panji Laras yang mempunyai ayam jago. Cuman perbedaannya kalau Panji Laras kalau nggak salah itu ayamnya itu memang Ayam asli beneran ya. ayam gitu ya. Cuman memang punya kesaktian begitu ya. Oke. Sedangkan ayam yang dimiliki oleh Mbah Kramat Tukul ini adalah sebuah jelmaan dari kayu. Dari kayu. Yang dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan Gending. gending. Ini loh, Mas ya. Dulu saya sendiri beserta istri saya juga anak saya itu pernah mengalami kejadian aneh di sini, Mas. Pengalaman anehnya seperti apa? Pengalaman anehnya seperti ini ya. Dulu waktu pas musim tebang selesai, Mas. Di daerah sini. Di sini ini dulu ada kayu pohon yang namanya itu kayu jaran, Mas. Iya. Ini loh. Ini kan oleh warga, entah siapa yang nebang saya kurang tahu ya. Ini bekas dari pohon tersebut, Mas. Terus pohonnya itu ditebang atau mati sendiri? Setahu saya ditebang, Mas. Entah digunakan untuk apa saya kurang paham ya. Ya, punya Besar kayunya itu, Mas. Waktu itu kalau nggak salah itu pas malam Jumat ya, entah Jumat apa saya kurang tahu, Mas. Ini dulu pas setelah musim tebang selesai itu nyemi kembali nih, Mas. Pohon tebu ini bersemi kembali, akhirnya setinggi lutut lah. Nah, waktu itu saya sendiri kan ternak sapi waktu itu nggak punya pakan, Mas. Saya inisiatif pergi ke sini untuk mencari rumput tebu maksudnya. Bukan rumput tebunya, Mas. Oh, asli rumputnya. Asli rumput di sela-sela tanaman tebu kayak gini. Nah, pas malam Jumat itu perkiraan jam berapa ya? Jam 5 sore lah, hampir maghrib gitu, Mas. Terpaksa sih karena nggak punya pakan. Akhirnya saya inisiatif pergi ke sini sama saya sama istri saya sama anak saya. Anak saya itu waktu itu perkiraan umur 3 sampai 4 tahun lah, Mas. Masih balita lah. Iya. Nah, setelah itu tidak lama dari situ saya berada di daerah sini, Mas, sekitar sini. Ini ada kayu jaran yang sangat besar. Saya nyabit rumputnya di sini. Waktu itu anak saya itu kayak ngejar sesuatu. Nah, terus anak saya itu dalam keadaan yang ngomongnya masih belum sempurna. Cuma saya paham apa yang dibicarakan anak saya itu. Bilangnya anak saya itu lari-larian lagi ngejar ayam. Oh, gitu. Lari-larian lagi ngejar Di ayam. sekitar ini. Di sekitar sini, Mas. Sini itu ada Di pohon, dekatnya pohon kayu jaran ini kayu ya. jaran yang sangat besar itu.
Nah, lalu saya sama istri saya penasaran, bilang sama Naya, lagi ngejar apa Le? Gitu saya. Dengan nada bicara yang kurang sempurna karena masih balita, dia bilangnya lagi ngejar ayam. Ayam apa? Ayam putih. Nah, Iya. seketika itu saya tuh penasaran, langsung datangi anak saya, mana ayamnya? Udah masuk Pak, udah masuk bawah pohon ini. Oh, masuk di kayu jaran Di titik ini ya Kang ya, di titik bawah ini. ini di ya. titik ini ya. Nah, setelah itu saya cari lumpur lagi, tidak begitu menghiraukan anak saya lagi karena nyatanya yang dikejar itu nggak ada. Di waktu anak emas itu mengejar sesuatu, katakanlah begitu ya, itu gak melihat apa yang dikejar Saya gitu. sendiri nggak melihat Mas. Istri Mas juga gak melihat. Juga nggak melihat. Yang melihat cuma anak saya yang anaknya masih Mas balita itu. iya. Sampai istri saya sendiri ketakutan. Nah, Itu terjadinya siang atau sore? sore perkiraan jam 5 menjelang maghrib lah gitu. Oke, terus Nah, setelah itu anak saya menunggui pohon yang tempat masuk ayam tadi ya, menunggui tempat ayam masuk di bawah pohon tadi, nunggunya duduk sambil gini Mas. Kayak memang bener-bener menunggu sesuatu gitu ya. Karena nah dari situ setelah itu ayamnya itu katanya keluar lagi lah Pak, keluar lagi ayamnya, dikejar lagi gitu, sampai berulang sampai 3 kali itu Mas. Lalu karena istri saya itu ketakutan, akhirnya ngajak pulang. Udah pulang aja, saya takut di sini. Itu loh anaknya ngejar ayam, nyatanya ayamnya nggak ada, bilangnya gitu. Ya wes, ayo pulang daripada terjadi sesuatu Mas. Kita orang awam kan mana tahu hal yang kayak gitu. Nggih. Istri Mas itu mengajak pulang karena tahu bahwa di sini itu angker begitu. Ya, dikenalnya masyarakat sini kan tempat angker Mas. Maksudnya bukan angker-angker yang jahat lah istilahnya. Auranya itu bukan aura jahat di sini tuh Mas. Auranya itu aura positif. Cuma karena manusia awam takutnya sendiri kan gitu Mas. Apakah mungkin ayam yang nampak atau muncul di hadapan anaknya Mas itu jelmaan dari ayam milik Mbah Kramat Tukul? Nah, ya Kalau melihat lokasi ya, Nah. lokasi kejadiannya itu tepat di berada di, lokasi Nah. di sekitar makamnya Mbah Buyut itu. bisa jadi Mas, bisa jadi begitu. Mungkin kalau ada orang yang mampu bertirakat atau bertapa di lokasi ini, kemungkinan bisa dikasih Bisa dikasih. ayam itu, Mas Den. Iya, bisa jadi Ayamnya seperti itu itu Kang. warnanya itu putih, kalau menurut penglihatan anak saya itu ya, warnanya putih terus jago Mas. Oh, posisinya Ayam ayam jago. Ayam jago cuma warnanya putih. Iya, ya. Ya kalau mengutip dari kisah tadi, memang yang nampak itu kan seakan-akan itu milik Mbah Kramat Tukul gitu Iya, kan ya. soalnya kan ada di pekarangan atau Iya, ada di lokasi makam lokasi Kramat makam Tukul. Kramat Tukul. Ya sampean tahu sendiri Mas, jarak pohon ini dengan makomnya Mbah Kramat Tukul itu cuma 2 meter. 2 meter 2 lah, meter. gak jauh. Dan kayu jaran ini sendiri memang besar Mas. Waktu itu memang besar sekali. Saya juga meyakini bahwa itu jelmaan dari Ayam tersebut. ayamnya dari Mbah Kramat Tukul, Mas Ali. Betul. Terus ada lagi cerita yang ada di lokasi ini, Mas, terkait Mbah Kramat Tukul. Kalau daerah sini sendiri ya perkiraan berapa meter ya, ke arah selatan itu perkiraan 100 meteran lah. Di situ itu dulu ada sebuah sumur kuno Mas ya. Sumur kuno yang diduga peninggalan beliau gitu. Lah, masalah itu kurang tahu Mas, entah peninggalan beliau atau bukan nggak tahu Mas. Cuma yang jelas kalau menurut informasi dari warga ya, memang sumurnya itu sumur kuno Mas. Cuma sekarang sudah rusak lah istilahnya. Terbengkalai begitu ya. Dulunya itu sumur kuno tersebut memang sempat digali Mas, sempat digali untuk dibuat apa ya, buat Pengairan ke sawah, pengairan tebu. Akhirnya digali untuk diperbesar. Nah, waktu penggalian tersebut dulu menurut penuturan warga, dari dalam sumur tersebut banyak ditemukan benda-benda kuno Mas, seperti arca, terus apa ya,
lesung. Selebihnya dari itu kurang tahu. Cuma yang jelas kalau menurut penuturan warga itu banyak ditemukan benda-benda kuno. Entah Di itu lokasi sumur itu. di lokasi sumur perkiraan 100 meter ke arah selatan dari makomnya Mbah Kramat Tuku, Ya, Mas. sebentar lagi kita ke sana. Tapi kita bahas di sini dulu, Mas ya. Terus ini kan makam cuma 3 ya. Berarti ini makam bukan makam umum ya. Bukan makam umum, yang Terus jelas bukan mohon makam. maaf ya, untuk tanahnya sendiri, tanah wakaf atau bagaimana? Ini masuk tanah desa, Mas. Masuk tanah desa. Masuk tanah desa, istilahnya kalau orang sini bilang itu pecaton, ada Pecaton. yang bilang kongsen. Termasuk ini kebun tebu Kebun ini. tebu ini juga konsen harus juga pecaton. Masuk wilayah dikelola Tanah oleh Pak Lurah Perangkat, begitu ya, dikelola perangkat oleh ya. perangkat. Setiap perangkat kan Mas punya Pecaton, konsen, ya. punya konsen. Iya. Punya lahan untuk Lahan untuk dikelola digarap, begitu ya. dikelola. Dan Terus- rata-rata semuanya itu ditanami tebu. Ini pengalaman emas tadi ya, termasuk pengalaman anaknya emas yang bertemu dengan seekor ayam jago. Betul. Terus dari warga setempat pasti ada cerita lain atau kejadian aneh atau kejadian mistis yang ada di lokasi makam Mbah Kramat Tukul ini. Kalau menurut Informasi saya dari warga, Heeh. pasti kan ada cerita. Warga itu bercerita apa, pengalaman apa, begitu. Selebihnya dari itu saya kurang paham, Mas. Cuma sepengetahuan saya itu masih banyak beberapa warga, entah itu dari warga lokal atau dari luar daerah. tetangga desa lah istilahnya, itu masih banyak yang nyekar ke sini karena mendapat apa itu istilahnya? Wangsit. Wasilah lah. Wasilah. Mbah Kramat Tukul ini menjadi wasilah dari kesembuhan-kesembuhan mereka. Oh, Itu lantaran banyak. begitu. Lantaran. Seperti apa itu? Orang sakit terus Iya, mendapat- orang sakit itu terus ziarahnya ke sini akhirnya mendapat kesembuhan, entah itu mendapat petunjuk apa dari Allah. Setelah dari sini saya kurang tahu, cuma masih banyak lah Mas. Warga-warga dari desa sini juga ada, dari tetangga desa juga ada, itu masih ada. itu melakukannya gimana, Mas? Apa yang posisi beliau yang sakit itu ke sini atau saudaranya yang ke sini? Ya, ada yang sakit juga ke sini. Langsung ke sini gitu, langsung dalam ke keadaan sini. sakit ke sini gitu. Ada juga yang saudaranya gitu. Mm-mm. Ada juga yang mungkin ya ada yang mendapat wangsit. Kamu itu bisa sembuh kalau berziarah ke sini itu. Maksudnya itu bukan kesembuhannya datangnya dari Mbah Kramat Tukul Mas ya, cuma Iya. Mbah Kramat Tukul sendiri menjadi wasilah, menjadi perantara atas kesembuhan orang yang sakit tersebut. Iya. Kalau kesembuhan itu Nyatanya memang datangnya dari Allah. Allah yang Maha Kuasa atau dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Ini hanyalah sebuah lantaran atau wasilah begitu ya. Betul. Ada lagi? Ada cerita lagi Kang? Mungkin cerita mistis yang lain mungkin? Atau Cerita mistis yang lain ya saya gak ada Mas. Mungkin dari kalau ada narasumber lain yang lebih tahu, istilahnya secara umur lebih sepuh, mungkin dia itu memiliki memiliki informasi yang lebih dari Mbah Kramat Tukul tersebut. Untuk saya pribadi yang saya tahu cuma itu Mas. Terus lokasi ini belum dikasih payon atau belum dibangun, ada rencana untuk dibangun nggak lokasi makamnya? Dulu ini Mas ya, ini dulu cuma tanah biasa. Ini ada yang bangun. Namanya yang bangun ini kalau nggak salah ya, Biksu. Yang namanya yang Ibu bangun. Su begitu ya? Su. Itu perangkat desa kah atau warga desa? Warga Oh, daerah warga sini desa. Mas. Cuma mungkin karena merasa prihatin dengan keadaan makomnya Mbah Kramat Tukul yang Dari pihak desa sendiri tidak ada rencana untuk membangun lokasi makam keramat ini. untuk sementara ini nggak ada ya Mas. Tidak ada informasi Nggak untuk ada informasi. apa istilahnya merenovasi atau membangun lokasi makam yang ada di lokasi desa Tendang Getis ini. Nggak ada Mas, nggak dengar informasinya saya. Oke, kalau memang di sini sudah